kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Sinti Devi Rahmawati, NIM 2019-310435. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku biaya. Perilaku biaya sendiri itu merupakan fondasi di mana akuntansi manajerial dibangun. Perilaku biaya merupakan istilah umum untuk menggambarkan apakah biaya berubah seiring dengan perubahan output. Perubahan biaya itu perlu dipahami dengan tujuan untuk membantu penganggaran, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang rentang dan biaya yang relevan hubungan. Rentang yang relevan sendiri itu merupakan kisaran output di mana hubungan biaya yang diasumsikan itu valid untuk operasi normal suatu perusahaan. Dalam rentang yang relevan, perilaku biaya itu tetap ditunjukkan dengan garis normal. Oleh karena itu, meskipun jumlah biaya tetap tidak berubah saat keluaran meningkat, biaya tetap per unit akan berubah karena biaya tetap disebar ke lebih banyak keluaran. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Andrea Satiti Handayani dengan NIM 2019-310438. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan membahas tentang tipe-tipe perilaku biaya. Adapun biaya tetap, pengertian dari biaya tetap adalah biaya yang selalu tetap secara keseluruhan tanpa terpengaruh oleh tingkat aktivitas. Selanjutnya, saya akan membahas tentang jenis biaya tetap. Terdapat dua jenis biaya tetap, yaitu adalah biaya tetap diskresioner dan biaya tetap komitmen. Pengertian dari biaya tetap diskresioner adalah biaya tetap yang dapat diubah atau dihindari dengan mudah sesuai dengan kebijaksanaan manajemen. Sedangkan pengertian dari biaya tetap komitmen adalah biaya tetap yang tidak dapat diubah dengan mudah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang bervariasi secara proporsional dengan perubahan output dalam kisaran yang relevan. Biaya variabel juga dapat dipresentasikan dengan persamaan linear dan total biaya variabel tergantung pada tingkat outputnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Tri Nur Sama, NIM saya 2019-310441. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kewajaran hubungan biaya garis lurus. Hubungan biaya garis lurus yang diasumsikan dalam kisaran yang relevan sebenarnya bisa menjadi biaya semi variabel. Tabel berikut menjelaskan bahwa setiap tahun pertumbuhannya bertambah sesuai dengan kebutuhannya. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang biaya campuran. Biaya campuran adalah jenis biaya yang berisi tentang biaya tetap dan biaya variabel. Pada tingkat tertentu, perusahaan menggunakan biaya tetap, tetapi setelah melewati level, biaya meningkat menjadi variabel atau yang biasa disebut dengan semi variabel. Di sini saya akan memberikan cara menghitungnya, yaitu total biaya sama dengan total biaya tetap ditambah total biaya variabel. Lalu di sini saya akan memberikan sedikit contoh tentang biaya campuran, seperti kompensasi untuk karyawan yang dibayar gaji bulanan plus mendapatkan komisi adalah salah satu dari contoh biaya campuran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nur Rahma dengan NIM 2019-310442. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang pertama yaitu biaya. Biaya itu dibagi menjadi dua, biaya sempit dan biaya lebar. Biaya sempit itu kayak misalkan adalah biaya langka yang memiliki sempit, itu berarti bahwa perubahan biaya dalam menanggapi perubahan kecil dalam output dan kita dapat memperkirakan sebagai biaya variabel. Seperti contoh yaitu misalkan saya menjual pakaian dengan yaitu kain. Nah, yang menjadi biaya variabel yaitu kain. Kenapa kok kain? Karena bahan baku langsung saya itu terbuat dari kain, dan
dan dan semua keseluruhan dari bahan yang saya pakai itu adalah kain. Maka dari itu biaya variabel yang saya gunakan adalah kain. Dan jika biaya kain itu akan tetap dan jika akan menambah itu tergantung kita itu maunya menambah berapa. Misalkan saya mengambil contoh yaitu 1 meter kain saya hargai sekitar 2.000. Tapi kalau misalkan saya menambah dengan 2 meter berarti 2.000 kali 2, berarti untuk menambah 2 meter kain itu saya membutuhkan biaya 4.000. Biaya langkah lebar. Biaya langkah lebar itu termasuk di dalam fixed cost yang dimana biayanya itu tetap. Seperti contoh yaitu mesin produksi, dimana kalau misalkan ya saya ambil contoh adalah misalkan pesanan kita banyak, mesin produksi yang kita sewa itu harganya tetap dan yang dianggarkan itu tetap dan malah berkurang jumlah hasilnya. Kayak misalkan gini, saya ambil contoh adanya pesanan 19 baju yang ada di perusahaan saya. Nah, biaya mesin produksi saya itu tetap 90.000. Dan kalaupun misalkan suatu hari saya menerima pesanan di bawah 19 baju, 19 pak, maka biaya mesin saya itu tetap yaitu 90.000 dari harga tersebut. Jadi meskipun meskipun pesanan kita banyak ataupun meskipun pesanan kita sedikit, biaya lebar itu tetap yaitu seharga yang sudah dianggarkan tersebut. Yang terakhir yaitu metode untuk memisahkan biaya campuran menjadi komponen tetap dan variabel. Itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu metode tinggi rendah, yang kedua yaitu metode Strathclyde, dan yang terakhir yaitu metode kuadrat. Di dalam mencari total biaya itu ada rumusnya, yaitu total biaya sama dengan biaya tetap ditambah laju variabel dikali dengan output. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.